Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka Dan saya Bobby di Midweek Online Service. Nah saudaraku, kita berjumpa lagi di Midweek Online Service minggu ini. Kami berharap dimanapun saudara berada, saudara semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Nah Ko Bobby, gimana Midweek Online Service kita minggu ini? Nah, saudara-saudara, pada minggu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Esra Jingga. Dan tema yang dibawakan oleh beliau pada minggu kali ini cukup unik loh, Siske. Sangat unik ya. Iya, baru sekali ini kayaknya nih baru dengar tema kali gini, itu temanya yaitu Not From This World. Jadi kalau di Indonesia kan itu terjemahannya bukan berasal dari dunia ini. Bukan berasal dari dunia ini, Iya. not from this world. Iya. Wow, wah kalau kita bukan berasal dari dunia ini, kok Bobby, berarti ngapain kita di dunia ini ya, Kok Bobby? Nah, mungkin juga kita hanya ngontrak aja, atau kita hanya numpang, Numpang lewat, atau gimana atau ya? lagi transit? Gimana nih transit Kok Bobby aja. maksudnya? Wah, bingung ya. Oke, daripada kita bingung-bingung, yuk langsung aja Kita saksikan Bapak Ezra Jingga di Midweek Online Service. Shalom sahabat-sahabat online, terutama untuk para pengerja dan jemaat GBI Rayon 1D dalam acara Midweek Service. Dan saya akan membawakan tema tentang Not From This World. Ya, kita tahu bahwa di dalam perjalanan iman kita, di dalam ibadah kita sering mendengar firman baik dari hamba Tuhan ataupun dari Alkitab, ya, bahwa kita bukan dari dunia ini, ya, not from this world, ya. Tetapi bagaimana mungkin, ya, kenyataannya di dalam dunia ini banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang indah, ya, ada makanan-makanan yang enak gitu ya, makanan-makanan yang luar biasa, ada kafe, ada tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, begitu banyak hal-hal yang indah dan yang luar biasa yang ada di dunia ini, ya. Dan bahkan generasi muda rela nabung, rela nggak punya rumah gitu ya, hanya untuk bisa traveling, ya, menikmati dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. So banyak hal yang indah. Tetapi firman Tuhan ataupun khotbah-khotbah yang kita dengarkan mengatakan bahwa kita bukan dari dunia ini, ya. Nah, ini yang menjadi dilema. Hal inilah yang ingin saya angkat dalam Midweek Service ini, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup luar biasa yang tercatat, ya, dan bahkan dia dikenal sebagai Bapak segala bangsa, ya, tentu sudah tahu ya. Dan tokoh ini dikenal dan bahkan diakui oleh 3 agama, 3 kepercayaan terbesar di dunia, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Abraham, ya. Pada mudanya ia bernama Bram gitu ya, Abram, ya, yang kemudian Tuhan memberi nama kemudian menjadi Abraham. Abraham adalah seorang yang memelihara jiwa musafirnya, ya. Bapak Abraham, apa itu musafir? Musafir itu adalah kaum pendatang gitu ya, bukan penduduk asli. Nah, seringkali Tuhan menganalogikan gitu ya, demikian juga firman. Yuk mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kebayang nggak waktu Abram menerima firman ini? Pertanyaannya, pada zaman itu belum ada Alkitab. Belum ada Alkitab, ya, belum ada catatan, ya. So Abram langsung mendengar dari Tuhan,
Ya, kebayang nggak tidak ada GPS, tidak ada peta, ya, tidak pernah ada diceritakan sebelumnya gitu ya. Tetapi yang luar biasanya, Abram mengikuti. Kebayang? Dia disuruh keluar, ya. Keluar berarti mungkin kalau diterjemahkan ke saat ini gitu ya. Jangan ikut cara-cara lama. Jangan ikut kebudayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mengikuti hal-hal yang biasa dilakukan di keluarga, biasa dilakukan di komunitas kita, biasa dilakukan oleh suku bangsa tertentu, tetapi yang tidak sesuai dengan firman. Tuhan suruh keluar, lalu Tuhan berjanji akan membawa ke satu tanah gitu ya. Satu, dan akan dijadikan bangsa yang besar, namanya akan dimasyurkan. Bukankah kerinduan kita, umat Tuhan yang dikasihi, jemaat ibadah raya, dewasa muda, kita semua pernah muda ya, ketika dulu kita youth, mungkin JC, kita mendengar tentang history maker. Kita mendengar tentang akan menjadi pelaku sejarah, ya, akan melakukan hal-hal yang luar biasa, yang notabene-nya memang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Markus 16, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh, kamu akan mengusir setan demi namaku. Ya, dalam Matius 5 tertulis lagi, kamu akan menjadi garam dan terang dunia. Ya, itu sebabnya dulu kita beriman banget gitu ya, terutama anak-anak youth gitu ya. Wah, kami akan ke bangsa-bangsa. Yang notabene-nya saya tahu sendiri angkatan youth zaman saya gitu ya, tahun 90-an di Wisma Karsa Pemuda, dan memang terbukti ya, banyak di antara rekan-rekan yang akhirnya berangkat ke bangsa-bangsa. Ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, ada yang di Asia ya. Mereka berangkat, mereka menjadi gembala, ada yang menjadi bisnismen. Yang notabene-nya juga saya lihat saat ini hal itu terjadi. Ya, seperti firman Tuhan ketika Tuhan bilang pada Abram, namamu akan masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saya melihat anak-anak remaja yang orang tuanya tukang bakso, mendapat beasiswa di Australia. Ya, seorang anak remaja di gereja kita, orang tuanya supir angkot, pendapatan perharinya intinya mereka cuma bisa beli mie instan ya. Mereka berenam dalam keluarga, orang tua, suami istri dengan 4 orang anak. Mereka keuangan mereka cuma mampu membeli untuk makan malam 4 mie instan yang dimasak, kuahnya dibanyakin, setelah matang dibiarkan untuk melebar, lalu anak-anak makan dengan nasi dengan mie, dan orang tua makan nasi dengan kuah. Secara ilmu kesehatan, wah, otaknya kurang pandai ya, kurang gizi, tidak ada vitamin, tidak ada sayur, tidak ada telur. Tetapi apa yang terjadi, kakak sulung memperoleh beasiswa ke Singapura, dan waktu dia peroleh beasiswa dia dapat uang jajan yang notabene-nya 6 bulan uang jajan yang dia terima, 1 bulan dia pegang dan 5 bulannya dia kirim ke orang tuanya untuk menjadi berkat bagi adik-adiknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. So, janji Tuhan benar tergenapi. Aku akan membuat namamu menjadi masyhur, kata Tuhan kepada Abram. Dan kitalah keturunan Abraham. Banyak di antara anak-anak remaja, anak-anak muda, dewasa muda yang mendapat berkat, dimasyhurkan namanya, menjadi kesaksian yang luar biasa bagi keluarga dan keluarga besar. Bagaimana Tuhan yang telah memberkati. Katakan amin. Ya, tetapi kemudian menjadi satu pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita saat ini? Terutama dalam pasca pandemi 2 tahun ini, di mana keadaan semakin sulit. Ya, seakan-akan kita ada di satu padang gurun yang endingnya nggak tahu. Ya, pandeminya di 2022 ini mulai sangat melandai dan kelihatannya akan end game, ya, akan selesai. Tetapi masalahnya dampak
ekonomi pasca pandemi ini kita nggak pernah tahu. Ya, belum lagi ada 2 negara di Eropa Timur yang kemudian mereka berperang, mengakibatkan suplai gas, mengakibatkan minyak dunia. Dan 2 negara ini kok bisa-bisanya gitu ya, mereka yang perang. Salah satu negara ini adalah penyumbang 40% kebutuhan gandum dunia. Lah kebayang ya, gandum menghasilkan tepung. Dari tepung muncullah ya mie, kue tiaw, roti, mengalami hal-hal yang naik ya. So pasca pandemi, keadaan yang sulit ini mulai membuat kita mulai bertanya-tanya, atau bahkan iman kita mulai semakin kecil ya. Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi sulit seakan-akan bagi kita untuk mengerti arti kata kelimpahan. Seakan-akan kita lebih gampang mengerti arti doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan minuman secukupnya. Asal kontrakan aman, asal KPR aman, asal semesteran aman. Udah puji Tuhan. Ya, tapi mari yuk kita lihat Abram mengalami, saya tidak tahu sulitan mana zaman Abram atau zaman kita saat ini. Ya, betul kita mengalami masa sulit pasca pandemi ini, tapi di zaman Abram semuanya nggak kelihatan. Ya, nggak ada analisa. Ya, apa yang akan terjadi dan bagaimana di dalam perjalanan Abram ke tanah yang dia nggak pernah lihat. Dia cuma dengar suara Tuhan. Ya, lalu nanti dalam perjalanan akan ketemu apa dan bagaimana nggak tahu. Ya, tetapi Abram percaya. Itulah sebabnya juga Abraham akhirnya disebut menjadi bapak orang beriman. Ya, nah kita tahu Abram dalam perjalanannya dia adalah seorang gembala. Ya, nah kebayang waktu dia berangkat ini yang sederhana aja gitu ya. Dia bawa domba-dombanya. Lalu domba-dombanya beranak gitu ya. Dan di dalam perjalanan ya udah dombanya dijual ya. Dijual dapat uang menyebabkan Abraham bertambah diberkati. Ia menjadi seorang gembala yang sangat-sangat diberkati. Dan semakin lama semakin kaya. Kenapa dia semakin kaya? Karena dia jualan anak-anak domba gitu ya. Tentu domba yang bagus dijadiin indukan berikutnya lagi. Lalu anaknya dijual. Ya, penjaganya semakin banyak. Tetapi uang yang masuk, tapi dia nggak beli tanah. Ya, dia jalan gitu ya. Kebayang nggak? Mungkin para penjaga, para karyawan ya, karyawan gembala-gembala yang diupah oleh Abraham bilang gini, bos capek nih jalan melulu. Ya, mungkin waktu mereka jalan, bos ini tanah bagus banget nih, rumputnya hijau, wah ini bagus. Wah, udah kita berkemah di sini aja. Nggak usah jalan lagi, capek jalan, bongkar pasang tenda. Ya, yang ngontrak ya, ibadah raya yang ngontrak pasti ngerti. Ya, tenang, saya pun mengalami dari kontrakan gitu ya. Ya, saya yang paling sedih itu adalah istri gitu ya. Istri saya bilang, capek nggak pindah-pindah terus gitu ya. Ntar baru beberes nggak lama, wah harus pindah lagi gitu ya. Nah, percayalah para gembala ini pasti ngomong gitu ya dengan bosnya gitu ya. Pak bos, udah beli tanah di sini aja. Ini tanah bagus loh. Ya mungkin kalau ada agent properti gitu ya. Wah ya ini bagus, prospeknya ke depan ini bagus. Wah ini segala macam. Tapi tiap kali usul itu diberikan kepada Abraham, Abraham cuma bilang gini, tanah ini gak bagus. Ada tanah yang lebih bagus yang dijanjikan Tuhan. Dan Abraham gak pernah beli. So kebayang gak? Di dalam pengembaraan di dalam perjalanannya menuju tanah yang dijanjikan, ya Abraham jual begitu banyak anak-anak domba. Dia punya uang yang banyak, tapi dia gak pernah beli tanah. Dan gak heran dia semakin diberkati, tambah diberkati. Yang dibeli oleh Abraham cuman sumur. Ya, kenapa dia perlu beli sumur? Untuk minum dari domba-dombanya. Hanya satu yang dibeli oleh Abraham, yaitu gua, ya tanah gua untuk ketika istrinya meninggal.
Kejadian 17 ayat 5 sampai 6. Mari perhatikan Kejadian 17 ayat 5 sampai 6. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan menjadikan engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kebayang ketika Tuhan dengar firman ini. Tapi dia juga tahu umurnya sudah lanjut. Sarah juga berumur. Ya, tapi balik lagi, tanah yang dia nggak pernah lihat aja, dia bisa percaya. Ya, demikian juga janji yang mustahil. Saya tidak tahu saat ini apa yang mustahil bagi umat Tuhan yang ikut dalam ibadah midweek service ini. Mungkin kau berkata, mustahil bisa punya rumah pribadi. Ya, dengar, engkau pasti punya rumah. Katakan amin. Ya, engkau akan beli rumah bukan karena harga rumah properti murah, no. Tapi engkau akan punya rumah karena Tuhan yang memberkati engkau. Katakan amin. Apa yang mustahil bagimu? Mungkin ada yang berpikir kau mustahil punya keturunan. Vonis dokter. Mungkin ada anak-anak remaja yang berkata, mustahil saya bisa kuliah. Papa mama kena dampak ekonomi. Mungkin kau berkata, mustahil bagi saya bisa punya kerjaan. Dan banyak hal yang mustahil. GBI Rayon 1D dan semua sahabat-sahabat online bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Dengar, kita nggak bisa. Semua yang kita punya terbatas. Katakan amin. Ya, kepandaian kita terbatas, IQ kita terbatas, makanya masih ada angkanya kan. Ya, tabungan kita terbatas, masih ada angkanya, betul? Ya, belum ada kan yang tabungannya unlimited, IQ-nya unlimited, nggak ada kan, betul ya? Itu sebabnya kita terbatas. Ya, yang unlimited itu kartu kredit, nah iyalah, ya itu kan supaya kita ngutang. Nah dengar umat Tuhan, kita ini terbatas. Tapi bukankah kita semua telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Dan kita bilang, Tuhan masuk ya ke dalam hidupku. Betul, kita terbatas dan Tuhan yang tidak terbatas itu telah masuk ke dalam hidup kita. Katakan amin. Dan karena Tuhan yang tidak terbatas itu ada di dalam kita, Rayon 1D, sahabat-sahabat online, engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Bukan Daud yang mengalahkan Goliat, tetapi Roh Tuhan yang ada di dalam Daud yang mengalahkan Goliat. Katakan amin. Bukan Yosua yang merobohkan tembok Yeriko, tetapi Roh Allah yang ada di dalam Yosua yang merobohkan tembok itu. So engkau akan berhasil, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena warisan, tapi karena Roh Allah yang ada di dalammu. Katakan amin. Yuk mari buka bersama-sama kembali Roma 4. Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya demikian, banyaknya lah nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, umat Tuhan perhatikan ini, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak pernah bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah
dijanjikannya. Dan karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Katakan amin. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma untuk Abraham, tapi juga untuk kita. Katakan, tetapi juga untuk saya. Oh, Rabasyantakarabara. Pada 2 tahun ini kita menyaksikan banyak yang tidak mau baca Alkitab lagi, tidak beribadah lagi. Kita menyaksikan banyak pelayan Tuhan mulai mundur, mulai menjadi suam-suam. Sama seperti firman Tuhan katakan, menjelang kedatangan Anak Manusia untuk kedua kali, adakah iman? Adakah iman? Kenapa iman kita hilang? Karena kita tidak memelihara jiwa musafir di dalam hidup kita. Karena kita terlalu mencintai apa yang ada di dunia ini, sehingga iman kita luntur. Firman Tuhan berkatakan, kau tidak dapat mengabdi pada 2 hamba. Kamu akan menyembah Allah, Tuhan, atau Mamon. Gak bisa ada 2 hamba. Cuman ada Tuhan atau uang. Amin. Musafir berangkat menuju tanah yang dijanjikan. Dia tidak menikmati perjalanannya. Hati-hati dengan apa yang ada di dunia ini. Ketika engkau kejar uang, tanpa sadar engkau kehilangan keluarga. Kau kehilangan orang yang dikasihi, gak punya waktu, sibuk, lembur. Dan ketika engkau mendapatkan uang, godaan berikutnya muncul. Pengen dapat yang lebih banyak lagi. Itu sebabnya menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai firman, mulai nipu. Dan ketika engkau dapatkan uang yang lebih banyak lagi, maka apa yang terjadi? Godaan berikutnya, seks, perzinahan, kehidupan malam, dan sebagainya dan sebagainya. Ada lagi yang cukup miris ketika dia dapatkan uang, tubuhnya menjadi sakit. Akhirnya harus tinggal di rumah sakit, harus kehilangan organ-organ tertentu, dan sebagainya. Jangan kejar uang. Not from this world. Dunia ini penuh dengan perhitungan. Ada value, nilai. Mata uang yang berbeda-beda, investasi yang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan bilang gini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Barang siapa mau menyembah aku, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Begitu kita kejar Tuhan, kita lakukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Maka engkau akan beroleh hidup. Katakan amin. Oh, Rabasyan. Kita lanjut ya. Di dalam perjalanan Abraham mencari tanah yang dijanjikan, ia kehilangan istri yang dia kasihi. Berapa banyak juga pasca pandemi 2020-2021, mungkin kau kehilangan orang tuamu, engkau kehilangan pasanganmu, engkau kehilangan anak yang kau kasihi. Banyak air mata. Kita itu paling tidak bisa terima kehilangan. Hilang handphone aja berat, hilang kendaraan apalagi kehilangan orang yang kita kasihi. Oh, Rabasyantakarabara. Abraham kehilangan Sarah.
Tetapi sesuatu yang luar biasa, ia membeli tanah, sebuah gua untuk menguburkan Sarah. Lalu sesudah itu Abraham tetap melanjutkan perjalanannya ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Wow, saya rasain Tuhan sedang berbicara kepada sahabat-sahabat. Tetap percaya ya. Walaupun kau kehilangan banyak hal, kau mengalami banyak hal yang gak enak. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita ingat, we are not from this world. Amin. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan beberapa ayat. Ini ayat-ayat yang luar biasa ya. Sesudah itu kita tutup dalam doa. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ karena iman di situ ia tinggal di kemah-kemah dengan Ishak dan Yakub menurut ahli waris janji yang satu. Itu sebabnya ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walau usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, mereka mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, satu tanah air surgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena telah mempersiapkan satu kota bagi mereka. Dengar, Abraham, bapak orang beriman, ia dijanjikan keturunan seperti pasir, seperti bintang. Tapi kita tahu sampai Abraham meninggal, dia belum lihat janji itu. Sampai ia kehilangan istrinya, ia belum dapat tanah itu. Tetapi ia tetap percaya. Oh Rabba, ia tetap percaya. Itulah makanya dikatakan Tuhan telah mempersiapkan satu kota. Dunia ini gak layak. Ya, Ibrani 11 ayat ke-38 dan 40. Saya akan akhiri. 38 dan 40. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mari ingat yuk, waktu kecil, waktu sekolah kita dibully. Begitu kita besar, kita sering dipaksa melakukan hal-hal yang kita gak suka. Bagaimana kita ngelihat ketidakadilan, bagaimana kita lihat kejahatan. Mari Rayon 1D, sahabat-sahabat online, seperti firman Tuhan bilang, dunia ini tidak layak. Kita melihat kemiskinan, kekurangan, penderitaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara dari padang gurun, pegunungan, dalam gua, dalam celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah
telah menyediakan suatu tempat yang lebih baik bagi kita. Katakan amin. Saya ingat 2020 dan 2021 adalah tahun yang saya nggak pernah bisa lupakan. Ketika banyak kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani yang dipanggil Tuhan, ketika menyaksikan keluarga yang harus berpisah dengan anggota keluarganya, saya nggak pernah lupa ketika gelombang kedua, ya, karena kelamaan dari PSBB, PPKM, ya, kelamaan di rumah, apa yang terjadi? Pertengkaran, bukan makin akur. Lalu ketika terjadi pertengkaran, anak-anak nggak betah di rumah, satu keluarga, dia keluar, lalu terjadilah klaster keluarga. Ketika satu keluarga terkena COVID, gelombang yang kedua, anak-anak masih kuat, bisa isolasi di rumah, papa mama harus masuk rumah sakit. Lalu setelah hari keberapa, sang ayah dipanggil Tuhan. Saya ingat salah satu leader anak muda ini kontak saya. Dia bilang gini, "Kak, saya mau kuburin papa nggak bisa." Kenapa? Karena dia masih positif. Tapi sebenarnya kerinduan dia bukan pengen nguburin. Kerinduannya cuma satu, dia pengen minta maaf. Karena terakhir sebelum mereka masuk isolasi, terjadi pertengkaran yang cukup luar biasa. Dan masa itu saya ingat waktu dia telepon, lidah saya keluh, nggak banyak nasihat yang bisa saya berikan. Kebayang ya, pada tahun 2021, ketika kita mendengar kabar sedih, kita nggak bisa peluk sahabat-sahabat kita, adik-adik kita. Wow. Tapi sekarang kita ada di 2022. Mari dengar, percayalah semua ada dalam tangan Tuhan. Penutup dari firman hari ini, dalam Midweek Service ini, saya cuma mau ingatkan, we are not from this world. Kalau kita tahu bahwa kita bukan dari dunia ini, berarti semua yang ada adalah penugasan. Penugasanmu di kantor, penugasanmu di pabrik, penugasanmu di sekolah dan di kampus, penugasanmu di keluarga adalah untuk membawa kabar baik. Dunia ini tidak layak, betul, kalaupun kau dicemooh, kalaupun kau disalahpahamkan. Masih ingat ketika Musa membela bangsanya, ia tidak dapat aplaus. Tetapi bangsanya berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Musa mengalami hal-hal yang tidak enak ketika dia membela. Berapa banyak yang engkau alami ketika engkau berbuat baik untuk keluargamu, untuk orang tuamu, malah engkau dituduhkan hal-hal yang jahat. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membawa kabar baik 33,5 tahun, dan ia harus mati dengan penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib. Bukan tanda kekalahan, tetapi tanda we are not from this world. Amin. Mari yuk pejamkan matamu yuk. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk semua umatmu, untuk semua sahabat-sahabat yang ada di Rayon 1D, para pengerja, para jemaat. Tuhan, aku berdoa untuk semua hamba-hambamu. Tuhan, kuatkan kami, biar kami tetap percaya. Oh Rabasyadakara, sebab pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Umat Tuhan, tetap hidup ya. Ibadahmu, saat teduhmu tetap hidup. Pohon yang hidup pasti akan berbuah. Jangan takut akan masa depan. Oh lakukan kehendak Tuhan pada zamanmu. Lakukan penugasan Tuhan. Dan engkau akan lihat di tanah, di padang gurun pun akan ada kebun buah-buahan. Karena we are not from this world. Tuhan, ketika nanti engkau datang kedua kalinya, ingat kami ya Tuhan. Ingat keluarga kami. Ingat
orang-orang yang kami kasihi. Bawa kami semua naik ke surga bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus, beri kekuatan kepada kami semua untuk kami tidak mencintai dunia ini, tetapi untuk kami menjadikan dunia ini ladang besar untuk mengabarkan kabar baik, untuk mengabarkan kasih Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menyertai kami saat kami di kampus, di sekolah, saat kami di kantor, di pabrik, saat kami di rumah, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap beribadah dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Aku mohonkan berkat hanya di dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, Siska, ternyata benar loh tebakan kita tadi Wah, di awal ternyata tadi. tebak-tebakan kita di awal tadi lumayan bener ya Ko Bobby. Betul, ternyata yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Ezra tadi benar. Kita ini di hidup dunia ini hanya seperti musafir atau pengembara saja gitu Yang loh. sedang numpang lewat ya, atau transit ya Ko Bobby. Kita berhotel lah sebentar pada perjalanan kita, sampai di akhir kita transit dulu di dunia ini. Betul sekali. Jadi kita jangan terlalu terikat kepada dunia ini loh Siska, kepada apa segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena kita harus tahu tujuan akhir perjalanan hidup kita bukan dunia ini, tetapi yaitu bersama Bapa Tuhan kita Yesus yang telah menyiapkan rumah kita di rumah Bapa loh Siska. Jadi nanti kalau kita sudah terlalu menetap di sini, kita tidak akan sampai tujuan akhir kita, yaitu bersama Tuhan Yesus Di nanti. kekekalan ya Ko Bobby. Betul. Kita sudah terlalu terlena dengan dunia dan segala isinya. Wah, terlena di tempat transit kita, akhirnya kita tidak mencapai final destination kita ya Ko Bobby. Betul, itu Wah. ujung-ujungnya kita membangun rumah di tempat transit. Betul, kita tidak sampai kepada rumah kita yang kekal, kita bikin rumah di tempat transit, nggak sampai tujuannya. Nah, jangan sampai seperti Wah, itu loh ya. Luar biasa khotbah pada malam hari ini ya Ko Bobby, sangat memberkati kita juga, dan kami yakin Betul. sangat memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun berada. Nah, ada lagi nggak Ko Bobby? Oh iya, satu lagi loh Siska tadi. Oke. Tadi baru teringat juga tadi Pendeta Ezra juga mengingatkan, mungkin pada saat ini di antara kita semua banyak yang sedang menghadapi masalah berat ya, mungkin masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah apapun itu loh ya. Tetapi tadi Pendeta Ezra mengingatkan kita bahwa apapun masalah kita harus selalu ingat dan memegang janji Tuhan loh Siska. Oke, janji Tuhan ya, seperti pada Nabi Nuh dan terhadap Abraham ya Ko Bobby, Betul. berpegang pada janji Tuhan. Dan seperti kita melihat kepada perjanjian lama, kan banyak nabi-nabi yang selalu teguh memegang janji Tuhan. Karena kenapa? Pada saat kita selalu memegang janji Tuhan, kita ini mempunyai iman dan pengharapan loh Siska. Betul. Dan pada saat kita mempunyai iman dan pengharapan, kita akan selalu bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan gitu. Wah, luar biasa sekali, dan solusi itu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita bisa kita raih kalau kita punya iman dan pengharapan ya Ko Betul Bobby terhadap sekali. janji Tuhan. Luar biasa sekali pada malam hari ini, sesi yang sangat memberkati kita berdua, memberkati kita semua. Kami berterima kasih buat Bapak Ezra Jingga dimanapun berada, menjadi berkat dan selalu diberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin. Nah, para saudara sekalian, pada malam hari ini demikianlah perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi dengan kami. Saya Siska. Dan saya Bobby. Undur diri. Sampai jumpa lagi Di Midweek Online Service. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.